Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pesan firman Tuhan hari ini tentang mulut yang memuliakan Tuhan. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ungkapan pemazmur ini adalah suatu kerendahan hati untuk meminta Tuhan, Allah Roh Kudus, untuk mengawasi kita dan juga menjaga kita supaya ucapan bibir kita betul-betul bisa bertanggung jawab. Kita diingatkan tentang pentingnya mengendalikan diri dan bijaksana dalam menggunakan kata-kata serta tindakan kita. Semua dimulai dari hati, dari pikiran kita. Kalau hati ini berkecamuk dengan pergumulan, ketakutan, maka seringkali keluar terlontar dari perkataan rasa takut. Kalau pikiran hati ini dipenuhi kekecewaan, kejengkelan, seringkali kita mengeluh di hadapan Tuhan dan sesama. Ada orang yang hatinya penuh kemarahan, dengki, maka seringkali terucap kata-kata yang pedas, kasar, penuh kemarahan. Dan ada yang penuh dengan iri hati, penuh dengan kecemburuan, maka dia akan ikut menciptakan kisah-kisah untuk menjatuhkan orang lain. Pemazmur mengajari kita agar kita memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan tetap mengawasi kita, dan kita sadar apa yang kita perkatakan, ucapkan, kiranya bisa dipertanggungjawabkan. Roh Kudus akan memberikan seperti rem pada bibir kita untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak penting dan tidak membangun. Semua dimulai dari hati, dan agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa, seperti biasa orang sembarangan berbicara, sembarangan berkata-kata, bahkan melakukan hal-hal yang sia-sia dari perkataan yang tidak punya makna dan tidak membawa berkat. Tentunya kita diminta sadar bahwa apa saja yang kita ucapkan kiranya dapat membangun diri kita dan orang lain. Ada pengaruh yang sangat besar terhadap kata-kata yang kita ucapkan. Kalau kita menasehati, kita membangun orang lain, kita mengapresiasi, mendoakan, kata-kata bijak penuh hikmat, orang lain terbangun, orang lain dikuatkan dan disegarkan. Tapi kalau kata-kata itu keluar meluncur tanpa arah dan menyakiti, melemahkan, maka kehancuran juga terjadi. Jadi, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang mengemakannya akan memakan buahnya. Itu firman Tuhan. Karena itu mari kita hari ini dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Dipenuhi dengan firman Tuhan. Dari pagi kita dengar firman, kita mulai berkata-kata dengan benar, bijak, membangun. Dan itu memberi dampak yang baik kepada diri kita dan orang lain. Mari perkatakan firman Tuhan. Pujilah Tuhan. Setiap hari kita bersyukur kepada Tuhan akan penyertaan, akan berkat dan kasih Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan dengan ucapan bibir kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan tidak dipermalukan. Hindari segala kata-kata kotor, fitnah dan yang sia-sia, agar jangan sampai keluar dari mulut kita. Hendaklah firman Tuhan diam di dalam kita dengan segala berkat yang kita renungkan dan kita ucapkan. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, kami berkata kepada Tuhan, kami mau menjaga mulut kami dan bantu kami Tuhan. Ingatkan kami Roh Kudus supaya kami berkata-kata dengan benar, bijak dan memuliakan Tuhan. Hindarkan kami dari segala hal yang buruk, sehingga dari ucapan bibir kami hanya keluar
ucapan syukur. Apapun yang terjadi, kami tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan kami mau hidup ini menjadi saluran berkat melalui kata-kata, doa, nyanyian, dan sharing firman yang kami sampaikan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.